Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tentang luka di leher Jokowi yang kelihatan memanjang, warna merah begitu, kayak seperti sayatan silet gitu pemirsa. Ya, di samping ada warna putih, belang-belang putih yang semakin mengerikan. Jokowi tampaknya memang gimana ya? Ini diingatkan betul oleh Dokter Tifa. Ya, Anda itu sakit serius, tidak bisa dibiarkan tanpa perawatan terbaik. Ada luka memanjang di leher, pasti gatal sekali rasanya, sekujur tubuh. Mau sempat lembuh nggak? Mau cepat lembuh nggak? Ya, kalau mau cepat sembuh, segera ke rumah sakit dan jangan hanya rawat jalan. Ini nasihat dari Dokter Tifa. Tetapi jawaban para netizen ya itu agak aneh-aneh. Mau jujur atau terus gatal-gatal? Ya, kasihan beliau harus menanggung dosa berat akibat perbuatannya sebagai Pangeran Niponegoro. Itu adalah doa anak-anak terlantar, janda-janda miskin dan rakyat lainnya yang hidupnya teraniaya akibat kebijakannya. Semoga tidak sembuh-sembuh ya Pak. Ya, ya Allah panjangkan umurnya sampai beliau melihat Gibran Fufufafa dimakzulkan dan gagal jadi presiden. Jadi intinya sekarang ini pemirsa, apa saja yang terjadi dan mungkin pengamatan dari Dokter Tifa itu yang mendalam berkenaan dengan penyakit alergi kulit dan sebagainya. Kalau itu pastilah ya, luka merah memanjang di leher Jokowi itu bukan karena sayatan silet. Kalau sayatan silet siapa yang menyayat? Ya kan nggak mungkin. Apa Jokowi sendiri yang menyayat? Kan masa dia dengan ambisi besar pengen nyayat lehernya sendiri? Kan enggak, ya kan? Itu adalah efek dari penyakit kulit itu yang digambarkan oleh Dokter Tifa itu, sakitnya, gatalnya itu sekujur tubuh. Semua bagian tubuh itu gatal. Itu menandakan bahwa efek dari penyakit yang dikirim oleh doa-doa, ya, manifestasi dari doa-doa orang yang terzolim itu memang luar biasa pemirsa. Tetapi persoalannya ya, apa mungkin mau Jokowi itu mengikuti nasihat Dokter Tifa? Ya kan, Dokter Tifa itu dianggap musuhnya, dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya kan. Tetapi kalau Jokowi itu kemudian ke rumah sakit, kemudian sampai rawat inap, ini jadi berita besar banget di negeri ini. Ternyata betul-betul serius. Masa alergi kulit biasa hanya perawatan sampai ke rumah sakit dan lain sebagainya, ya kan? Dan yang lebih luar biasa adalah goncangan dari para termul yang mungkin menduga bahwa tidak hanya sekedar sakit yang seperti itu, tetapi ada trauma berat yang seperti apa. Kemudian parcoknya yang semula berada dalam kendali Jokowi, ketika Jokowi itu sakit juga akan mengambil langkah 1000 ya untuk meninggalkan Jokowi. Udah yang hutang budi kan cuma Listio Sigit Prabowo. Polisi yang ada di bawahnya kan mungkin pengen gantian dong menjadi Kapolri terus-menerus seperti ini. Dan yang lebih ngeri lagi adalah kalau sampai kemudian Prabowo gak peduli lagi kepada Jokowi. Dan inilah yang tampaknya terjadi ya, ketika pemerintahan pemerintahan Prabowo yang ada sekarang ini pelan-pelan mundur dari dukungannya kepada Jokowi. Bayangkan pemirsa, Novel Baswedan yang dianggap sebagai orang yang sangat mengganggu Jokowi ya, yang akhirnya dia kena semprotan air keras yang di matanya sampai luka dibawa ke Singapura itu ya, sekarang menjadi orang kepercayaannya Prabowo ya, dan dipaksalah Kapolri untuk mengangkatnya kan, seperti itu. Ini semua tampaknya adalah satu perang diam-diam ya, atau bisa dikatakan bahwa Prabowo sedang memberikan kuda Troya yang akan menghabisi semua geng Jokowi itu. Jadi memang delimanya banyak banget ya. Sudah sakit seperti itu, tetapi takut kalau ke rumah sakit, akhirnya diberitakan oleh orang-orang bahwa dia sakit keras di rumah sakit misalnya. Ini kan pasti akan menggegerkan, dan kredibilitasnya sebagai orang yang dianggap termul sebagai nabi, sebagai dewa atau sebagai menjadi kalang kabut semua. Inilah saya kira pemirsa, rakyat Indonesia dihadapkan pada momen peristiwa ketika tipu daya ya, kebohongan dengan kekuasaan yang segitu besar, pada akhirnya dia mati sebelum mati sesungguhnya. Apa artinya hidup seperti Jokowi? Ya kan? Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.